أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita bisa melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita masing-masing untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi nikmat taufiknya kepada kita semua untuk melakukan amal-amal saleh dan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu taala. Sebelumnya kita membahas dosa besar yang ke-26, yaitu dosa melakukan perbuatan zalim dan aniaya. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan dosa besar yang berikutnya, yaitu dosa besar yang ke-27. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-kabiratu as-sabi'atu wal-'ishrun al-makkasu wa huwa dakhilun fi qawlillahi ta'ala إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
ulaika lahum adzabun alim. Wal makkasu min akbari a'wani adh-dhalamati bal huwa min adh-dhalamati anfusihim fa innahu ya'khudhu ma la yastahiqqu wa yu'tihi liman la yastahiqqu. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-makkasu la yadkhulul jannah wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata sahibu muksin, rawahu Abu Daud. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, ikhwan beliau, dosa besar yang ke-27 yaitu al-makkas, dosa yang dilakukan oleh orang yang memungut harta orang lain dengan cara zalim. Dosa besar yang dilakukan oleh pemungut harta orang lain, baik itu uang atau harta yang lainnya yang berharga, dengan cara yang zalim. Sebagai contoh, bihin ketika zaman-zaman kerajaan itu ada yang disebut dengan upeti. Si raja memerintahkan orang tertentu untuk kemudian memungut dari rakyatnya upeti, yang mana hasil pungutan tersebut dinikmati oleh raja tersebut. Nah, ini termasuk bahagian daripada makkas. Jadi orang yang melakukan pungutan tersebut uluh nang imerintahan oleh raja tena araya makkas perbuataya muks, yaitu memungut harta milik orang lain secara paksa dan juga dengan cara yang zalim, dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu salah satu contoh. Jadi upeti kalau bahasa uluh kerajaan bihin. Contoh yang lain yang juga termasuk dalam dosa makkas, pemungut harta orang lain dengan cara yang zalim ini, seperti misalnya kalau ada si kota-kota besar pasar atau tempat tertentu yang biasa si hete ada lapak-lapak uluh berjualan. Biasanya uluh nang berjualan hete si pelapak atau pedagang nang umpat berjualan si tempat-tempat tertentu atau si pasar misalnya, itu sudah bayar kepada pengelola pasar. Nah, ini bayaran yang sah. Kalau uluh nang menyewa lapak si pasar tertentu jadi bebayaran dengan jumlah sekian dengan si pengelola pasar, maka ini bayaran yang sah. Kalau setelah itu kemudian ada uluh tertentu yang kemudian menagih hindai di luar bayaran yang sah tadi, yang memang iuran yang diminta oleh si pengelola pasar, baik itu pemerintahan atau yang lainnya, kalau ada di luar itu yang kemudian memungut bayaran lagi, biasanya preman pasar nang melakukan itu. Jadi di samping uluh nang menyewa lapak si pasar hete jadi bayaran dengan pengelola yang sah, lalu ada hendai uluh tertentu berlaku cak bayaran, maka si pelaku itu disebut dengan makkas. Uluh nang memungut hartan uluh lain dengan cara yang zalim, padahal uluh nang berjualan hete jadi bayaran, ukaya berjualan jadi bayaran dengan pengelola pasar. Kalau ada pemungut selain pengelola pasar, preman pasar biasanya disebut, maka itulah yang disebut dengan makkas, dan ini bahagian daripada dosa besar. Nah, pertanyaannya si zaman nitah atau termasuk cak si negara nitah itu ada yang disebut dengan pajak. Apakah itu termasuk ke dalam muks dan pelakunya disebut dengan makkas? Kebanyakan ulama mengatakan tidak termasuk. Hantam pajak itu bukan untuk kepentingan orang tertentu, tapi dia diambil untuk kemaslahatan negara. Kan ada pajak kendaraan,
atau pajak-pajak yang lainnya itu dipungut oleh pemerintah, minta oleh pemerintah untuk membayar pajak tersebut dari rakyat, maka ketika bayaran pajak tersebut kemudian pemanfaatannya adalah untuk kemaslahatan negara seperti untuk jalan misalnya dan yang lainnya, maka itu tidak termasuk perbuatan muks dan pelaku bukan makas, kecuali kalau seandainya pajak tersebut setelah dipungut kemudian digunakan oleh orang tertentu untuk kepribadiannya, untuk kepentingan pribadi. Nah ini baru termasuk juga ke dalam muks yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi itu. Jadi selama pajak tersebut yang diambil dari rakyat untuk kepentingan negara, untuk jalan-jalan misalnya dan yang lain sebagainya, maka itu tidak jadi masalah dan itu diperbolehkan. Antam yang menikmati juga kembali kepada rakyat. Manfaatah haluli mara rakyat hinda. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Itu pajak yang biasa dibayar. Tapi kalau seandainya dalam pajak tunca kemudian ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan sehete untuk kepentingan pribadi, maka termasuknya itu. Jadi hukum asalam tidak termasukin, tapi kalau disalahgunakan harta yang diambil dari pajak tersebut untuk kepentingan pribadi, maka itu juga termasuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dosa yang ke-27 yaitu al-muks atau al-makkas, pemungut harta orang lain dengan cara yang zalim. Dan dosa itu masih ada kaitan dengan perbuatan zalim dan juga membantu orang-orang zalim. Kan sebelum di akhir pembahasan dosa besar yang ke-26, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mewanti-wanti dan juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang membantu menolong para pelaku kezaliman. Kemudian setelah habis pembahasan dosa besar yang ke-26, beliau membahas tentang dosa besar yang ke-27 yaitu memungut harta uluh lain dengan cara yang zalim, dan itu masih ada kaitan dengan membantu orang yang zalim. Kan bihin ketika upeti itu diambil oleh raja yang zalim, kemudian si petugasnya ini dengan cara yang sangat kasar kemudian mengambil dengan memaksa, lalu kemudian diserahkan kepada si raja yang berbuat zalim tersebut. Berarti si makas ini atau si pemungut upeti tadi itu adalah pembantu orang yang berbuat zalim, membantu uluh nang melakukan perbuatan zalim. Jadi itu yang disebut dengan al-makkas. Kuan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa huwa al-makkas ini atau orang yang memungut harta orang lain dengan cara yang zalim untuk kepentingan pribadi tadi, itu termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dakhilun fi qaulillahi taala, termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat kikuan Allah memberikan ancaman bagi pelaku itu atau kezaliman secara umum, yang termasuknya si huangana uluh nang memutik harta uluh lain dengan cara yang zalim. Kikuan Allah, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, sesungguhnya kesalahan dan dosa itu hanya ada pada orang-orang yang menzalimi orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa dosa kikuan Allah, kesalahan itu hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Maka ini ada bahasa-bahasa pembatasan, hanya itu kan pembatasan. Padahal dosa si lain ada aja. Kenapa di sini dibatasi oleh Allah? Ketika Allah mengatakan sesungguhnya kesalahan dan dosa hanya ada pada orang-orang yang zalim kepada orang lain, ini kikuan para ulama tafsir menunjukkan saking datuha dosa zalim itu. Dan kita pernah membahas sebelumnya bagaimana ancaman yang sangat mengerikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an ataupun melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau. Ancaman yang sangat mengerikan, tahu mahawi pahala lepah si akhirat kare. Apalagi nang mida tapi ada pahalain waktu belum ulu ya ketujuh zalim hindai. Itu ente imalasah ya Allah berhimat kare si akhirat. Maka kikuan Allah Subhanahu wa taala tentang dosa besar yang ke-27 ini, sesungguhnya kesalahan dan dosa itu hanya pada orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Melampaui batas berbuat zalim, melampaui batas berbuat dosa. Kemudian apa ancamannya? Kan di awal ayat cuma disebut kikuan Allah sesungguhnya dosa dan kesalahan. Kalau itah biasanya mehining dosa, mehining kesalahan, hindai nyebutanen ancamanya biasa mah. Maka si akhir ayatun kikuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ulaika, mereka itu. Orang-orang yang zalim tadi kepada orang lain, termasuk orang yang memungut harta orang lain dengan cara zalim, dengan cara memaksa untuk kepentingan pribadinya. Begitu juga orang yang melampaui batas di atas muka bumi, berbuat maksiat dan berbuat kezaliman tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, lahum, bagi mereka, adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Ini ancamannya. Akan Allah berikan siksa yang sangat pedih. Cuman kadang-kadang ada manusia nang bila inceruman siksa yang sangat pedih hindai micehen jak. Itu karena Imam Az-Zahabi menukil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus kehampia siksa yang sangat pedih itu. Kehampia cara Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang melakukan pemungutan harta orang lain dengan cara yang zalim tadi. Jadi suang ayatun Allah memberikan ancaman bagi mereka kekuatan Allah, siksa yang sangat pedih. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan. Jadi ayatnya lepas sampai sehete. Surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa dan kesalahan hanya ada pada orang-orang yang zalim kepada orang lain dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wal makkasu, dan orang yang memungut harta milik orang lain dengan cara zalim tadi, min akbari a'wanidh zalamah bal huwa minadh zalamati anfusihim. Orang itu kikuan Al-Imam Az-Zahabi termasuk pembantu terbesar orang-orang zalim. Oh, itu pembantu terbesar, meda sekadar kadar hindai. Mikihai membantu termasuk pembantu nang pendak-pendak mah bien. Termasuk pembantu tertinggi pembantu terbesar uluh nang menduan harta nuluh lain dengan cara zalim, kemudian menengan marak penguasa. Orang-orang zalim itu untuk kepentingan penguasa, untuk pribadi untuk dinikmati oleh penguasa itu dan keluarga. Itu nikun Al-Imam Az-Zahabi termasuk pembantu terbesar orang-orang zalim, yang mana sebelumnya kita sudah menyebutkan bagaimana ancaman-ancaman yang disebutkan di dalam hadis bagi orang-orang yang membantu dan menolong orang-orang yang berbuat zalim. Itu termasuk memungut harta hayunuluh lain dengan cara zalim dan menengai marah uluh zalim. Bahkan di Al Imam Az-Zahabi, orang ini yang memungut harta orang lain dengan cara zalim tadi bukan lagi pembantunya, tetapi minadh zalamati anfusihim, dia sendirilah termasuk orang-orang zalim itu sendiri. Tidak sekedar pembantu amikon beliau, iya ate kicak termasuk uluh nang zalim termasuk uluh nang zalim. Hantamein fa innahu ya'khudhu ma la yastahiqqu, karena ia telah mengambil harta yang dia tidak berhak mengambilnya. Kan harta yang lain diambil secara paksa dengan cara yang zalim, memutik, memungut, bepaksaan. Kalau midi inenga maka inanda ihukuma. Maka kikon beliau hantam uluh nang model itu menduan hartan nang iya ate tidak berhakin dengan harta tersebut, wa yu'tihi liman la yastahiq, dan ia memberikan harta yang ia pungut dengan cara zalim tadi
kepada orang yang juga tidak berhak untuk mengambil harta tersebut. Artinya kalau memang berhak beda jadi masalahin. Pajak nangin contohan ita handau kan. Itu memang dari rakyat untuk kepentingan rakyatnya, untuk mengelola negara tuh. Untuk maharagu jalanan misalnya. Dan yang lain ya, fasilitas-fasilitas umum yang juga dipakai oleh rakyat itu sendiri. Itu dari pajak yang mereka bayar. Nah itu. Tapi kalau sudah disalahgunakan pajak itu, maka ini termasuk ke sini, termasuk dosa itu. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena inilah ikon beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pelaku dosa itu nah. Ikon Nabi alaihi salatu wasallam, ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-makkasu la yadkhulul jannah. Orang yang memungut harta orang lain dengan cara zalim untuk kepentingan pribadi tidak akan masuk surga. Oh itu ancaman itu siksa yang pedih itu rupai namanya nih Allah marah neraka. Mida harapan tamai surga mida harapan tamai surga langsung divonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ikon Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibu muksin, tidak akan pernah masuk surga orang yang memungut harta orang lain dengan cara yang zalim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memungut harta orang lain dengan cara yang zalim. Dua kali diulangi oleh Nabi dengan dua lafal yang berbeda dalam hadis, walaupun makna sama. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kalau tidak tame surga berarti guang sila ya tame marak neraka. Tame marak neraka. Wa ma dzaka illa li'annahu yataqalladu madhalimal ibadi. Wa min aina lil makkasi yaumal qiyamah an yuaddiya lin nasi ma akhadha minhum. Innama ya'khuduna min hasanatihi. In kana lahu hasanat. وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Dan kenapa orang yang melakukan dosa ini tidak masuk surga? Ikon beliau, tidaklah dia mendapatkan balasan seperti yang demikian itu kecuali karena dia telah melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hamba Allah. Itu penyebab apa? Menduan harta nuluh kan sebelum kita menjelaskan bahwa perbuatan zalim itu baik mengambil harta orang lain atau merusak kehormatan orang lain ataupun menyakiti fisik orang lain. Nah itu termasuk perbuatan zalim. Dia tidak berhak masuk surga dan mendapatkan balasan masuk neraka karena dia telah berbuat zalim kepada hamba Allah. Dan dari mana si makas ini, yaitu orang yang mengambil pungutan atau memungut harta orang lain dengan cara yang zalim ini pada hari kiamat nanti untuk membayarnya si dunia induwaya, kira-kira ikon Al-Imam Adz-Dzahabi bekueh ia kareh kawa membayar si akhirat. Apalagi si akhirat itu kan tidak ada duitan, tidak ada harta dunia, hendak membulian si akhirat, maka membuli bukan dengan harta lagi. Harta nang induwaya si dunia bida kawam ia membuli kalau membuli si akhirat. Makanya kikuan Al-Imam Adz-Dzahabi, innama ya'khuduna min hasanatih, hanya saja orang-orang yang ia ambil hartanya itu di hari kiamat nanti akan mengambil kebaikan-kebaikannya. Jadi membayar apa kebaikan, membayar apa perbuatan-perbuatan baik nang pigi dikerjakan oleh si pemungut harta dengan cara yang zalim ini. In kana lahu hasanat, amun cak kikuan Imam Adz-Dzahabi uluh itun mainak kebaikan. Antam biasa ya kalau uluh model itun deh menggawi kebaikan
pina kulir aja ulu ya. Hantamin, karena dosa-dosa itu salah satu hukumannya adalah beratnya seorang hamba melakukan kebaikan. Makanya kita perlu untuk selalu memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui istighfar. Hantamin, dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan itu membuat berat seorang hamba untuk berbuat kebaikan dan ibadah. Nah, orang model ini kata Al-Imam Adz-Dzahabi hanya akan membayar harta-harta yang ia ambil dunia dari harta orang-orang yang ia zalimi itu dengan kebaikan-kebaikannya. Kalau dia memiliki kebaikan, kalau rupa tidak kebaikan sama sekali paksa dosa-dosa nuluh nang imbebanan mara iya ete mah pilih ete duwe ete entah pahala ya nang imindah ya Allah mara uluh lain yang inzalimi yang dianiayanya, atau kalau dia tidak punya kebaikan, dia tidak punya pahala, maka dosa orang lain yang pernah dia zalimi akan Allah timpakan kepada pelaku kezaliman ini. Makanya beliau kemudian menukil lagi hadis yang sudah rancak teulangam sebelum ketika kita membahas dosa besar zalim, penyebutan beliau dan itu nikon beliau masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, lalu kikuan elen para sahabat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, dinar, dan juga tidak punya harta benda. Jadi bayangan para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan siapa orang yang bangkrut, kikuan para sahabat nang midak miina harta wahai Rasulullah, nang midak miina duit wahai Rasulullah, hantam belum uang dunia. Bayangan elen nang bangkrutnya nang macam itu. Tapi kikuan Nabi alaihi salatu wasallam qal, beliau bersabda, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, umat beliau, man ya'ti bi salatin, adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa banyak pahala salat, wa zakatin, membawa banyak pahala zakat, wa siyamin, membawa banyak pahala puasa, wa hajjin, membawa banyak pahala haji. Pahala bahata pahala mara akhirat, pahala sembahyang waktu belum, pahala zakat waktu belum, pahala puasa ya si bulan Ramadan waktu ia belum si dunia, pahala ibadah haji ya. Wa ya'ti, tapi di samping dia membawa banyak pahala ibadah-ibadah tersebut, dia juga datang wa qad syatama hada, dia dulu di dunia pernah mencaci seseorang, pernah mencela uluh lain. Wa daraba hada, pernah memukul orang lain. Wa akhadha mala hada, dan pernah mengambil harta orang lain. Nah, itu termasuk nang itu nah makas tuh nah. Menduan harta nuluh, memungut harta nuluh dengan cara zalim. Pernah mengambil harta orang lain. Rupa penghasilnya mandau-mandau dari ete. Menduan harta nuluh dengan cara paksa, dengan cara zalim. Maka ikuan Nabi alaihi salatu wasallam, fayu'khadhu lihadza min hasanatih, maka diambil dari kebaikannya, diberikan kepada orang yang pernah dia caci maki, diberikan kepada orang yang pernah dia pukul, dia sakiti, diberikan kepada orang yang pernah dia ambil hartanya secara zalim. Duan pahala sembahyang induan uluh inengan hi Allah mara nang incaci pahala puasa ya induan hi Allah inengan hi Allah mara uluh nang indua ya harta ya, pahala haji ya induan hi Allah inengan hi Allah mara uluh nang pigi inga pehe afisika jatuh dan lain sebagainya. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya sudah habis, lepah pahala sembahyang lepah, pahala zakat lepah aja, pahala puasa lepah, pahala haji lepah aja, lepah lalu hantam ke arean menzalimi uluh waktu si dunia. Sembahyang rajin, berzakat rajin, tapi rupa nang ilua ya akan zakatnya hasil menduan harta nuluh lain cak. Itu beda harapan dapat pahala, justru itu nang terjadi kare. Domah empun harta nang sebabujura menagih. Maka kebaikan-kebaikan yang induan hi Allah Subhanahu wa taala ini dengan mara uluh teh. Apabila le paham kebaikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
qabla an yaqdiya ma alaihi, sebelum tuntas kezaliman itu. Saking are ya pahala le paham, ternyata masih are bilu nang betunggu menagih hak kah. Wah, tidak mudah deh. Ije kenegaraan rupa menunggu ya. Maka gikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhidha min sayyiatihim, diambil dari dosa-dosa orang-orang yang ia zalimi tadi, yang pernah ia caci maki, yang pernah ia pukul, yang pernah ia ambil hartanya. Dosa-dosa mereka diambil, kemudian faturihat alaihi, diberikan kepada orang yang zalim ini, dilemparkan kepada orang yang zalim, dibebankan kepada orang yang zalim. Tsumma turiha finnar, kemudian si zalim ini tadi dilemparkan ke dalam api neraka. Hantam bertumpuk-tumpuk dosa mah ini si badaya, pahala ya lepahin dua nuluh, dosa nuluh nitipan uluh marah iya, maka nang pantas ukaya si huang nerakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadithil mar'ati allati tahharat nafsaha birrajam, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu muksin la ghufira lahu aw laqubilat minhu. Dan di dalam hadis tentang seorang perempuan yang mensucikan dirinya dengan rajam. Jadi hadis itu kisah uluh bawi si zaman Nabi melakukan dosa zina. Sementara uluh bawi itu jadi menikah, maka uluh menikah nang kemudian berbuat zina, hukumnya hatta si huang syariat Islam adalah dirajam. Dirajam. Inabuk petak namean ulu ya sampai belihi takuluka, kemudian nepek apa batu sampai mati. Nah, pernah terjadi si zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan sudah pernah menikah lalu melakukan dosa zina. Lalu ia dumah bar Nabi menawaran arepa supaya diberlakukan hukum had rajam tun. Demi ia bujur-bujur bertaubat. Jadi menyarahan arepa marah Rasulullah, ikwaya wahai Rasulullah kula bezina. Kula bezina. Lalu kemudian pada akhirnya setelah hadis itu diriwayatkan dengan redaksi yang panjang, ada beberapa negosiasi dulu kepada perempuan ini yang terjadi dengan Rasulullah SAW dengan perempuan ini. Pada akhirnya dilakukanlah rajam, hantam bujur-bujur dasar bezina Allah bawi itu. Maka setelah perempuan ini dirajam sampai mati, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan sabda beliau, Nabi alaihi salatu wasallam, setelah melihat perempuan yang mensucikan dirinya dengan rajam ini tadi, laqad tabat, sungguh si perempuan yang melakukan zina ini telah bertaubat, taubatan, dengan taubat, lau tabaha sahibu muksin, kalau orang yang memungut harta orang lain dengan cara zalim bertaubat seperti ini, seperti taubatnya perempuan ini kepada Rasulullah, la ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya, au laqubilat minhu, atau akan diterima taubatnya. Itu dosa zina mida kegampangan. Dan dosa zina di dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat, tidak akan diterima taubatnya sebelum dia diberlakukan had. Kalau ia jadi nikahna irajam helo, hanya ini rima ya Allah taubatah. Kalau hukum Islam diberlakukan di daerah tersebut, di zaman Nabi diberlakukan. Maka si perempuan ini telah melakukan taubat yang kalau seandainya dengan taubat seperti ini orang yang memungut harta orang lain juga bertaubat kepada Rasulullah, maka akan diampuni dosanya. Dosa zina bebehat. Hantamein maka Nabi menyamaan bahwa uluh nang memungut harta orang lain, kalau dia bertaubat seperti taubatnya perempuan yang berzina ini, akan diterima taubatnya. Kikuan Al-Imam An-Nawawi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu, dosa memungut hartan hayun uluh dengan cara zalim dona, etete kikuan beliau min aqbahil maksiat atau min aqbahil ma'asi, termasuk maksiat nang paling buruk. Dosa memungut harta hayun uluh lain dengan cara zalim, itu adalah termasuk maksiat yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai inyamaan oleh Rasulullah SAW dengan melakukan dosa zina itu. Kalau seandainya ia bertaubat sama itu nikah Rasulullah, maka akan diampuni dosanya atau akan diterima taubatnya. Maka Imam An-Nawawi mengomentari ini bahwa ucapan Nabi, sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa perbuatan ini
termasuk maksiat yang paling buruk di hadapan Allah, dan juga minadz-dzunub al-mubiqat, termasuk dosa yang dapat membinasakan pelakunya di hari kiamat. Makanya beda kegampangan nih Rasulullah, nah al-makkas la yadkhulul jannah, pemungut harta orang lain dengan cara zalim tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Wal makkasu man fihi syabahun min qati'it tariq, dan pemungut harta orang lain dengan cara zalim, makkas tadi itu ikon beliau hampir mirip-mirip dengan qati'it tariq, nang pigi imbahas itahja uluh nang meimpa uluh lain sejalanan menduan harta ya, perampok. Mirip-mirip bi kuan al-Imam Adz-Dzahabi dengan dosa ya hampir sama antara perampok nang menduan harta uluh si benteng jalanan dengan uluh nang memungut harta uluh lain dengan cara Allah, dengan cara zalim. Wa huwa minal lusus, dan al-makkas ini pemungut harta orang lain dengan cara zalim itu termasuk maling, lusus termasuk maling ya, uluh nang menakau harta hainul lain. Wajabil muksi, orang yang memungutnya, memungut harta yang nang tulak mohon marak lapangan dan menagih menduan harta ya. Wakatibuhu, dan uluh nang mencatat nah, kan ada ije tukang duan harta ya, nang lain tukang catat mencatat etun jadi bayaram, etun jadi bayaram, tukang catat wasyahiduhu, orang yang menyaksikannya, saksi ya. Wa akhiduhu, dan orang yang mengambilnya, uluh nang mendua itu maksudnya kareh nang terakhir harta tuh nyerahan maraiyah, entah itu penguasa kah misalnya, atau preman tertentu misalnya, preman bos premaya misalnya nang menduan harta itu. Min jundiyin, baik itu dari jundi ini pejabat keamanan atau orang yang ditugaskan untuk mengatur keamanan. Wa sahibi riwayatin, atau orang yang menyebutkan riwayatnya, orang yang menyebutkan riwayat, menyebutkan daftar-daftar. Syuraka fil wizri, mereka semuanya itu sama-sama dalam mendapatkan dosa. Jadi nang menagiha, nang mencatata, nang menjadi saksia, kemudian nang menduaya seberataan di kawan beliau dapat dosa ya. Akiluna lis-suhti wal haram, mereka sama-sama memakan harta yang haram, sama-sama memakan harta yang haram. Jadi pelaku dosa itu mida iji kungan merupakan nang dapat dosa ya, mida iji kungan mah are uluh nang mencatat dapat ca, uluh nang menjadi saksi ya dapat ca, nang menyoho nang paling tinggi bos dapat ca dosa ya, dan itu nang pasti uluh nang zalim entam iya nang empun perintah. Maka seberataan ikon beliau itu sama mendapatkan dosa, dan mereka itu sama dianggap memakan harta yang haram. Wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah valid, telah sahih sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kuman harta nang haram, dengan cara pun mendapatkan harta haram tuh, baik dengan cara nang ituna al-muks, yaitu memungut harta orang lain dengan cara zalim, atau dengan cara nang lain. Pokoknya pun cara untuk memperoleh harta yang haram, maka tame merah hadis Nabi ini itu nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, lahmun, daging, nabata minas suhti, yang tumbuh dari harta yang haram. Daging si badan itah nang tumbuh berkembang dari harta nang diperoleh dengan cara nang haram, mida bakalan tame surgain. Berbuah tidak menduan hartan hainuluh lain, ingkinan itah haram, maka daging itah mida harapan tame surgain. Dan cara-cara lain ya hindai. Pokoknya pun kalau daging itu tumbuh dengan cara yang haram, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, an-naru aula bihi, bahkan neraka bagi Rasulullah itu adalah tempat yang lebih pantas dan paling pantas menjadi tempat daging yang tumbuh dari harta yang haram. Mida bakalan tame surgain, tapi neraka nang paling pantas menjadi tempatnya. Wasuhtu, dan harta yang haram itu bagi beliau
kullu haramin qabihidz dzikri yalzamu minhul ar, yaitu setiap harta yang diperoleh dengan cara yang haram, yang buruk, yalzamu minhul ar, yang mana perbuatan itu menyebabkan pelakunya itu menanggung aib yang sangat besar gara-gara kuman harta nang haram teh. Maka kita perlu bujur-bujur memperhatian nang tame mara nyamen nita, nang tame mara tenain nita, nang inyuapan nita mara anak-anak ita, nang inengan nita mara keluarga nita, harus 100% halal. Hantam kalau tumbuh dari harta nang haram, kalau besarnya anak-anak kita itu dari harta yang haram, dan kita beri makan keluarga kita dari harta yang haram, maka tami mara ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tun tidak akan tami surga ini kon Nabi, bahkan neraka adalah tempat yang paling pantas untuk daging yang tumbuh dengan harta yang haram atau dari harta yang haram. Wa dzakarahu al-Wahidi rahimahullahu fi tafsiri qaulillahi ta'ala qul la yastawil khabithu wat thayyib, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tafsir, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kikuan Allah, qul, katakan wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib, tidak sama harta yang buruk, yang haram tanah, wat thayyib, dengan harta yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah melarang seseorang itu mengkonsumsi harta yang haram, memakan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad, ikon Allah perintah kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan itu. Katakan bahwa tidak sama harta yang buruk, harta yang haram dengan harta yang baik. Yang baik maksudnya boleh diambil, yang baik yang kita makan, tapi yang haram itu jangan dikonsumsi. Yang haram baik memang zatnya haram atau cara memperoleh, cara mendapatnya itu dengan cara yang haram sama. Ya kan ada nang zat haram seperti babuy misalnya, asu itu haram zat itu, minuman keras itu haram zat itu. Tahu cak makannya itu halal tetapi memperoleh dengan duit haram, misalnya kuman nasi bica, cuman memilih nasi ya hapa duit nang diperoleh dengan cara nang haram, sama bi kuman nang haram cak, maka an-naru aula bihi, neraka itu adalah tempat yang paling pantas. Wa an Jabirin, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qal, berkata kepada Rasulullah, ini kon uluh tuwa itu kikuaya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal khamra, sesungguhnya khamar, kanat tijarati, adalah daganganku. Jadi ada uluh tuwa itu mahmara Nabi berceruman kikuaya wahai Rasulullah, kula tun berdagang minuman keras, berjual sesuatu yang memabukkan, berjual khamar. Wa inni jama'tu min bai'iha malan, dan dari penjualan minuman keras tun kula mengumpulan harta. Hartang kula itu kumpul dari berdagang minuman keras, menjual sesuatu yang memabukkan. Kikuaya beinsek hal yanfa'uni dzalikal mal in amiltu fihi bi ta'atillahi ta'ala, apakah kula tun bakalan dapat manfaat dari harta etekna apabila inggunaan kula untuk ketaatan kepada Allah. Harta kulih kula berjual minuman keras, lalu kula menggunakan harta kulih berjual minuman keras teh akan melakukan perbuatan taat, beribadah kepada Allah dengan harta dari penjualan minuman keras teh. Apakah ada manfaat akan kula ikon luha tua itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in anfaqtahu fi hajjin, jika harta yang kau sebutkan tadi engkau gunakan sebagai nafkah untuk tulak haji ikon Nabi, au jihadin, atau akan tulak perang fisabilillah, berjihad, mintan harta kulih berjualan minuman keras, iimbita tulak haji, iimbita tulak berperang, berjihad fisabilillah, au sadaqatin, atau inyadakah ya. Dan itu jemaah yang dimuliakan Allah, tidak hanya pada harta yang diperoleh dari penjualan minuman keras, itu sebatas pertanyaan, karena memang saat itu ulu hatwa itu melakukan perbuatan haram menjual minuman keras, berlaku harta haram yang lain, entah
kuliah hantam bermuamalah dengan cara nang riba, atau harta itu diperoleh dengan cara mengambil hak orang lain, menduan harta hainuluh lain, sama bisa. Itu contohnya beliau hantam uluh hatua itu na berjual minuman keras, maka itu nang ingisah ya marah Rasulullah. Pokoknya berlaku harta nang haram dengan cara apapun itu diperoleh. Ikon Rasulullah, apabila engkau infakkan harta yang engkau peroleh dengan cara yang haram itu untuk haji, engkau buat harta itu sebagai nafkahmu berangkat haji, au jihad, atau untuk berangkat jihad berperang di jalan Allah, au sedekah, atau engkau keluarkan harta haram itu untuk sedekah, lam ya'dil indallahi janaha ba'udatin, maka tidak akan ada harganya di sisi Allah, bahkan tidak bisa menandingi satu sayap nyamuk. Ayo mida ada akhir gayen ni ko Nabi. Tulak haji apa duit haram misalnya. Imbah hete meluaan zakat, duit haram, hasil haram. Endai bersedekah, duitnya diperoleh dengan cara yang haram. Melakukan amal-amal baik nang laia, menyumbang masjid misalnya. Tapi duitnya diperoleh dengan cara yang haram, menyumbang pembangunan pondok pesantren, tapi duitnya diperoleh dengan cara nang haram. Itu nih kata Rasulullah, lam ya'dil indallahi janaha ba'udatin, tidak dapat menandingi satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya infak yang tadi disebutkan dengan harta yang haram itu masih jauh lebih berharga satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada manfaatnya. Imbah hete Rasulullah melanjutkan, innallaha la yaqbalu illa thayyib, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ternyata harta teh diperoleh dengan cara nang tidak baik, inggunaan untuk ketaatan, untuk kebaikan, mida bakalan ini rimah ya Allah. Hantamin, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik saja. Nang baik-baik magi Rasulullah nang ini rimah ya Allah, nang memang harta itu halal digunakan untuk ketaatan, ini yang diterima oleh Allah. Tapi kalau memperoleh hartanya dengan cara nang haram, hendak berapa nang iluaan sebagai sedekah, atau seareen pun zakat, kisah menunai yang araya zakat, tapi memperoleh dengan cara nang haram, maka mida ini rimah ya Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala tasdiqan liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menyampaikan sabda beliau yang itu, nah sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, Allah menurunkan firman-Nya. Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, gikuan Allah Subhanahu wa taala, qul la yastawil khabithu wat thayyib, katakan wahai Muhammad, ayat nang andau, tidak sama antara harta yang buruk, yang haram, dan juga harta yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, sekalipun membuat engkau takjub harta yang haram itu karena jumlahnya sangat banyak. Pokoknya asal harta tun baik, walau isut ete nang diterima Allah. Tapi kalau harta ya haram saareen pun, maka tidak ada nilaiin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih berharga satu sayap nyamuk. Lebih berharga satu sayap nyamuk. Nah itu tentang dosa yang ke-27. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari berbuat dosa seperti ini, mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, dibersihkan harta-harta kita dari harta-harta yang haram. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.